saya akan langsung saja untuk memaparkan project yang sudah saya kerjakan. Jadi project ini bernama Project Self-Service Cashier System, di mana pada project ini terdiri dari dua file codingan, yaitu main.cashier.py dan modul cashier.py. Saya tunjukkan sedikit di IDE saya, di main cashier-nya. Dan ini modulnya. Mungkin untuk detail lebih lengkapnya bisa langsung lihat di repository yang sudah saya cantumkan ya. Jadi project ini adalah project latihan coding Python yang diberikan oleh Pacman kepada saya, kepada kami para siswa awarded, untuk membuat sistem kasir self-service, di mana tujuan utamanya adalah untuk membuat sistem supermarket dengan sistem kasir yang self-service yang mengotomatisasikan proses pembayaran bagi pelanggannya, di mana dengan sistem ini pelanggan dapat dengan mudah memasukkan barang yang dibeli, menentukan jumlah harga, mengakses fitur tambahan dan fitur-fitur lainnya meskipun mereka tidak hadir secara fisik di supermarket. Mungkin untuk penjelasan mengenai fitur dan detail lainnya mungkin bisa langsung dilihat di dokumentasi README yang sudah saya sematkan di sini. Mungkin saya langsung saja masuk ke proses testing daripada code yang sudah saya jalankan. Di mana untuk menjalankan kode ini, untuk menjalankan program ini, kita langsung bisa menjalankan code dari main programnya, yaitu main.cashier.py. Kita jalankan. Oh ya, program ini juga program yang berbasis CLI ya. Jadi di dalam dokumentasi yang saya buat juga saya menyebutkan bahwasanya program ini tadinya pengen dikembangkan sampai ke tahap graphical user interface, tapi karena keterbatasan waktu dan kemampuan saya masih terbatas, saya misalnya masih untuk membuat program yang command line interface seperti ini. Nah, ini dia. Ini fitur-fiturnya ada 7. Sebenarnya ada 8, tapi satu fitur lagi dia muncul bersamaan dengan fitur-fitur lainnya. Satu fitur ke-8 itu adalah fitur show list yang muncul di saat kita menjalankan fitur add item. Dia muncul juga saat kita menjalankan fitur update input item, delete item, check orders, dan calculate item. Hanya reset transaction yang tidak muncul, sama exit. Untuk penjelasan lebih lengkapnya mungkin bisa dibaca langsung di dokumentasi ya. Jadi kita langsung saja untuk menjalankan programnya ya. Kita coba langsung add item dengan memasukkan input 1. Dia minta item name, kita masukkan itemnya, misalkan kita masukkan melon. Kemudian dia minta item quantity, kita masukkan quantity misalnya 10. Kemudian dia minta item price, misalkan kita masukkan item price melon 25.000. Dia langsung mengeluarkan output seperti ini. Dan pesan the item has been added to transaction. Nah, ini yang saya sebutkan tadi fitur ke-8-nya, yang mana dia memunculkan listnya tadi. Ini dia fitur ke-8-nya. Nah, kita coba masukkan input lagi supaya nanti bisa lebih kelihatan ya fitur-fitur yang lainnya. Masukkan input lagi. 1, kemudian mango. Quantity-nya 15. Harga mango-nya kita misalkan 25.000. Oke, masukkan sekali lagi. Kemudian nama itemnya kita coba banana ya.
sekarang kita masuk ke coba ke fitur yang kedua, yaitu fitur update input item. Oke, kita klik. Di sini dia meminta the name of the item you want to update. Nah, seperti yang kita tahu tadi kita udah menginput ini tadi, ada melon, mango, banana. Tapi gimana kalau kita input nama item lain selain 3 ini? Misalkan kita masukkan onion. Dia akan memunculkan pesan the item that you want to change is not listed. Nah, ini untuk melihat kenapa bisa seperti ini, bisa langsung cek code yang ditulis di dalam ya. Bisa langsung cek aja supaya kelihatan kenapa dia bisa langsung mengeluarkan output seperti itu. Dan dia langsung meminta apakah update-nya complete, yes or no. Ini kan update-nya belum selesai, berarti no. Kemudian kalau coba kita masukkan benar, kita masukkan update-nya banana ya, banana. Loh, kok gini ya, ngebug dia. The item yang you want to change is not listed. Waduh, ini kumat lagi nih, ngebug. Tadi udah jalan loh. Coba kita buat melonnya. Bukan salah. Nah, ini dia bug satu lagi. Dia minta update completed yes or no, kita jawab melon, malah minta iterasi kemari. Itu juga salah satu bug yang ada di program ini sih. Cuman nggak terlalu fatal bugnya. Kita masukkan melon. Nah, masuk ya. Tadi kenapa nggak masuk ya? Banana. Benar. Ini melon masuk kok. Kok bisa ya? Nah, kita masuk ya. Berarti melon listed ya di dalam, baru kita pilih. Misalkan kita melakukan select optionnya salah nih. Contohnya, kita buat nama. Nah, N-nya huruf besar. Padahal pilihannya name, quantity, and price. Tapi kita masukkan nama. Dia jadinya invalid update option. Nah, kan belum selesai nih. Kita berarti no. Masukkan lagi the name of item you want to be updated. Kita masukkan, coba kita tes banana lagi ya. Masa nggak bisa sih? Kok nggak masuk ya? Padahal ini banana loh. Coba mango. The item that you want to change is not listed juga. Gitu ya. Wah, ini ngebug di sini. Ini kita temu bug sih ini. Ini tadi waktu aku coba nggak ada kayak gini. Ini bug baru sih aku nemu. Oke, kita anggap aja kita update melon aja ya, karena itu yang terbaca ya. Kita coba di melon aja. Melon. Oke, select update option, name, quantity, price. Kita coba update name. Update name ya. Nah, masuk di item name, kita buat misalkan watermelon. Nah, itemnya has been updated ya, dan melonnya udah berganti menjadi watermelon. Baru coba kita update misalkan quantity atau price-nya. Kita pilih salah satu aja ya. Karena ini kalau dari segi kodenya coba kita cek kode update quantity-nya. Nah, ini dia. Jadi dia di sini langsung sama dia ya. Update option. Jadi seperti ini dia penulisan code-nya. Jadi kita pilih yang manapun sebenarnya dia diwakilkan oleh satu baris kode sih. Hanya saja untuk bisa memecah keduanya, dia di branching dengan if else lagi supaya bisa terpisah. Ini dia penyatuannya. Jadi mau kita masukkan itu item quantity atau item price, dua-duanya sama. Cuman pemisahnya nanti di sini dia.
if else ya. Coba kita update. Coba sekarang bisa nggak ya? Nggak bisa, berarti hanya item yang pertama bisa jalan ngebugnya ya. Sekarang kita masukkan watermelon. Ini watermelon yang terbaca. Sekarang kita mau coba ubah quantity ya. New item quantity, misalkan kita masukkan input string 10, nah misalkan dia akan keluar output berupa error sekian number ya. Sekarang kita masukkan new item quantity 10. Nah, item quantity has been updated ya. Jadi watermelon udah jadi 10 dari tadi. Watermelon dari 10 tetap 10 ya, nggak berubah sebenarnya. Tapi di sini sudah itu kesalahan input sih kita, walaupun nggak terbaca di proses codingnya ini ya. Tapi kita anggaplah itu udah berubah ya. Oke. Untuk ini kita lanjut saja ya, nanti sudah update. Nah, sekarang kita lompati dulu, kita nggak usah masuk ke delete item dulu, kita masuk ke fitur check order dulu ya. Kita klik check order, yaitu pilihan 5, dia memunculkan everything is okay. Nah, kalau kita baca kodenya ini, check order itu hanya akan bernilai menunjukkan ada masalah kalau itemnya ini, item name-nya ini nggak ada di input. Jadi misalkan kita akan input di item name-nya kita buat kosong, quantity-nya misalnya 10, kemudian item price-nya. Coba kalau item price kita buat kosong, langsung dia memunculkan error ya. Jadi kalau item name-nya kosong, dia tidak terjadi apa-apa. Tapi kalau misalkan item quantity juga kita buat kosong, dia langsung error. Gitu dia. Item name-nya kita buat kosong lagi. Kita isi sekarang item quantity-nya, kemudian item price-nya kita buat contohnya 10.000. Nah, sekarang udah terupdate ya listnya, bahwasanya list keempat itu tanpa nama. Sekarang sudah kita input seperti itu, kita lakukan check order ya. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya input error hanya akan ditunjukkan dari fitur nomor 5 ini jika ada terjadi input nama yang tidak dilakukan. Demikian. Nah, kebetulan pada fitur check order sini input yang salah, misalkan kita masukkannya price-nya ini, price-nya atau quantity-nya kita masukkan berupa string, dia nggak memunculkan error, tapi sudah bentrok, nggak bisa kita masukkan di fitur check order sini karena sudah dibentrok dengan fitur add item dan update item. Karena ketika fitur add item ini dijalankan, dia nggak akan menerima input berupa string pada price maupun quantity-nya. Begitu juga update input item, dia tidak menerima input selain daripada angka pada update input price dan quantity. Itu untuk check ordersnya ya. Nah, sekarang kita lanjut ke fitur selanjutnya, yaitu calculate total purchase. Langsung klik. Di sini dikatakan bahwasanya kita mendapatkan diskon 10% dan juga total ini totalnya udah dikurangi dengan diskon 10% nya ya. Jadi ini kalau total secara keseluruhan pada dasarnya adalah 850.000, tapi karena kita dapat diskon 10%, jadinya kita cuma bayar 765.000. Kenapa bisa demikian? Mungkin bisa langsung dibaca kodenya aja, atau juga saya udah jelaskan di dokumentasi README MD yang ada di repository yang saya upload. Oke, sebelum kita masuk ke fitur
exit, kita jelaskan fitur sebelumnya, yaitu fitur delete item. Kita coba fitur delete item. Name of item you want to be deleted. Kita coba hapus item yang kosong tadi ya. The item has been removed from transaction. Terbaca ya. Jadi kalau kita cek sekarang everything is okay ya, karena fitur yang kosong tadi, item name yang kosong tadi sudah terhapus ya. Gimana kalau ada dua item yang namanya sama? Kita coba ya. Item name-nya sama kosong, kita buat aja 10, 12, kita buat 20.000, kita kosongkan, kita buat satu item kosong, quantity buat dulu, item price-nya kita contohkan 10.000. Di sini ada dua item name yang kosong, yang pastinya kalau kita lakukan check orders itu akan memunculkan input error occurred ya. Bagaimana kalau kita lakukan delete item dengan keadaan seperti ini? Melalui dari pengalaman yang sudah saya terapkan, ini keduanya langsung terhapus secara bersamaan ya. Item kita kosongkan, the item has been removed from transaction ya. Sekarang kita cek lagi, check orders. Dua-duanya langsung terhapus secara bersamaan ya. Nah, itu dia untuk fitur delete item. Sekarang kita akan coba fitur yang keempat, fitur reset transaction. Fitur reset transaction langsung kita lakukan. Nah, dia langsung memunculkan transaction has been reset, yang artinya proses reset sudah berhasil dilakukan. Kalau kita cek orders, dia akan memunculkan list kosong ya, tidak ada item yang tercatat dalam list tersebut. Itu dia. Langsung kita coba juga aplikasikan fitur yang terakhir, yaitu fitur exit. Dia akan memunculkan pesan thank you for using our service. Oke, jadi demikian aplikasi dari program yang sudah saya kembangkan. Sekali lagi saya sebutkan bahwasanya program ini masihlah program yang perlu pengembangan, di mana saya ingin mengembangkan program ini jadi program yang berbasis graphical user interface. Dan juga dari percobaan yang sudah kita lakukan tadi, kita menemukan bug ya di fitur update input item, yang mana kita hanya bisa menghapus item name yang pertama, sementara item name yang selanjutnya itu tidak terdeteksi oleh program ini gitu. Jadi mungkin ini juga bisa jadi catatan buat saya untuk perbaikan kode yang perlu dilakukan. Kemudian untuk pengembangan lainnya yang bisa dilakukan dari program ini, yaitu saya juga sudah sebutkan di dokumentasi yang saya buat di repository, yaitu program ini juga bisa mungkin ditambahkan fitur untuk satuan gitu. Jadi ketika kita melakukan input item quantity, kita bisa tahu satuannya apa, apakah satuannya 1 buah, atau satuannya kilogram, atau satuannya pieces gitu. Jadi mungkin fitur tambahan yang bisa ditambahkan di program ini juga yaitu berupa input satuan ya. Jadi nggak hanya input berupa angka saja, tapi satuannya apa bisa dilakukan. Mungkin demikian saja yang bisa saya paparkan daripada pengaplikasian program yang saya bangun ini. Lebih kurangnya saya minta maaf, dan juga saya terbuka untuk masukan dan juga saran yang bisa untuk mengembangkan program ini menjadi jauh lebih baik lagi. Terima kasih kepada Pacman yang sudah memberikan saya kesempatan untuk belajar, dan semoga kita semua
bisa belajar di Pacman dengan lebih baik lagi.